Jadi pribadinya, person, as a person being, natur ilahinya, dan natur kemanusiaannya. Ada yang namanya satu prinsip, keduanya tidak terpisahkan, tapi tidak bercampur. Ingat ya baik-baik ya, keduanya, dua natur ini tidak terpisahkan, tetapi tidak bercampur. Keduanya menunjukkan eksistensi naturnya. Saat Yesus lapar, ada. Saat Yesus membangkitkan orang mati, ada. Saat Yesus itu berdarah, juga saat Yesus mengampuni orang berdosa. Di atas kayu salib dinyatakan itu. Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Yesus mengampuni pezina yang kedapatan itu. Tapi saat yang sama juga, dia adalah manusia. Bagaimana kita membuktikannya? Berdarah, mati. Matinya di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya. Bukan seperti penjahat kanan kiri, waktu disalibkan matinya, waktu diturunkan dipatahkan tulangnya baru mati. Tapi Yesus mati di atas kayu salib karena dia menyerahkan nyawanya. Bukan mati karena dipatahkan tulang rusuknya atau sendi-sendinya. Dia mengalami penderitaan, pribadinya juga merasakan penderitaan itu sendiri. Nah ini penting, perlu dipikir-pikir ya. Jadi percaya sama Tuhan Yesus itu impossible kalau dengan akal budi kita. Possible karena anugerah, karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi bukan, perhatikan baik-baik ini prinsip penting. Bukan manusia Yesus menjadi Allah. Itu sangat keliru dan menyesatkan. Tapi anak Allah yang pada dirinya kekal selama-lamanya, itu yang jadi manusia. Possible, possible. Yang impossible, kalau manusia jadi Allah itu impossible. Jadi tidak mungkin di dalam konteks Alkitab, tidak mungkin manusia menjadi Allah. Kenapa? Entitasnya berbeda. Ini pelajaran juga bagi kita. Jadi tidak mungkin binatang menjadi manusia, karena entitasnya berbeda. Tidak mungkin materi atau benda-benda menjadi tumbuhan, tidak mungkin. Tumbuhan menjadi binatang, tidak mungkin. Binatang menjadi manusia, tidak mungkin. Manusia menjadi malaikat, tidak mungkin. Apalagi menjadi Allah, itu tidak mungkin. Tapi Allah secara khusus menambahkan natur kemanusiaannya kepada dirinya, yaitu anak Allah. Bukan Bapa ya, bukan Bapa yang inkarnasi. Bapa tidak pernah inkarnasi. Roh Kudus tidak pernah inkarnasi. Yang inkarnasi Yesus Kristus, anak Allah. Berdasarkan apa? Faktum salutis, ketetapan penebusan. Jadi berdasarkan ketetapan penebusan sebelum segala sesuatu ada, anak ditetapkan menebus, lalu dengan cara apa atau jalan apa? Ditambahkan natur kemanusiaan supaya dia bisa mati. Kalau bukan manusia, tidak mungkin mati. Kalau bukan Allah, tidak mungkin bangkit. Itu sebabnya Yesus bangkit sendiri. Dibangkitkan oleh Bapa dan dibangkitkan oleh Roh Kudus, ketiganya membangkitkan. Jadi bangkit. Nanti kita perdalam lagi pada minggu-minggu berikutnya penjelasan itu. Tapi paling tidak pada pertemuan hari ini, setiap kita, yang kita sembah itu adalah Yesus Kristus pribadi yang kekal. Dan yang sudah menambahkan natur kemanusiaannya. Jadi yang duduk di sebelah kanan, yang kita sembah itu Tuhan Yesus Kristus, setara dengan Bapa. Itu sebabnya lagu pujian kita bukan hanya bicara tentang Roh Kudus atau bicara tentang Kristus dan hanya bicara tentang Bapa. Lagu pujian kita, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Jadi di sana tiga pribadi dihormati. Jadi saya harus mewaspadai karena ada orang yang cenderung hanya mengidolakan Roh Kudus. Yang cenderung hanya mengidolakan Jesus. Yang cenderung hanya mengidolakan Bapa. Tidak. Alkitab mengatakan karena sudah lengkap, ya tiga-tiganya. Kecuali dulu ya, belum lengkap ya, belum ada tulisan dari Alkitab, ya mereka kan secara progresif mengenal, oh ini Allah, kita panggil Bapa kita. Lalu Yesus menyatakan diri, ini aku anaknya, oh ya kita memanggil dia anak Allah dan Tuhan kita. Oh iya ada Roh Kudus yang memberikan pencerahan pengertian, oh ini pribadi ketiga anak, adalah Roh Kudus. Udah lengkap sekarang, kita orang Kristen atau Kristiani dimanapun berada, sudah lengkap Alkitab kita. Kita sudah punya Alkitab yang lengkap ini,
Lalu kita membaca, lalu kita mendapat pengertian, lalu kita tahu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ketiganya setara. Ini yang kita sembah. Ini nggak ada dalam agama dan kepercayaan apapun dan siapapun di dunia ini. Kenapa? Karena memang manusia punya natur, keinginannya beragama, tapi dari Allah menyatakan ini. Nah, yang dari 3 pribadi ini yang paling sulit dimengerti, paling sulit dipahami, Anak Allah menjadi manusia.